Dua kunci penting yang bikin jualan kalian bisa laris manis di TikTok Shop. Pasti sering dong denger banyak seller-seller baru di TikTok Shop. Sampai sekarang bahkan yang dibilang, ya ekonomi lagi sepi ya, ini lagi slowing down ya. Dan lu tahu nggak kemarin ya, gue banyak ngobrol sama beberapa top kreator di MEA. Dan mereka cerita, ketika lagi masa demo kemarin, ketika live TikTok lagi nggak ada, itu 2 hari orderan keranjang kuning mereka dari video itu naik sampai 3 kali lipat. Cuma dalam 2 hari, gitu ya. Jadi 2 hari demo yang live hilang, tapi yang video panen banyak banget gitu kan. Nah, apa sih yang bikin, maksudnya gue tuh kayak lagi demo aja orang belanja, gila, kurang apa lagi coba dunia itu ya. Apa sih yang bikin kayak gitu ya? Apa sih kunci yang bikin jualan tuh bisa laris? Sedangkan mungkin banyak juga gue yakin antara kalian teman-teman seller yang ya segitu-segitu aja, malah nggak dapat order gitu ya. Nah, di sini video ini gue mau bahas, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, yang pertama sebenarnya adalah gini, banyak orang selalu ngerasa kalau dia tuh kalau jualan berarti mikirnya tuh kadang suka kebangetan gitu. Kebangetan tuh gimana sih? Mikirnya kayak rumit banget gitu. Oh, buat laku tuh pokoknya harus bikin barang yang gini, yang unik segala macam, yang nggak ada bedanya, yang belum pernah diciptakan, dan belum ada sepanjang sejarah manusia, dengan promosi yang edan-edanan yang nggak pernah ada gitu kan. Dan itu nggak pernah terjadi. Betul nggak? Nah, kalau misalnya gue perhatiin justru yang paling penting pertama adalah kalau lo mau bikin barang lo laku, lo pasti harus punya produk yang bagus. Produk bagus tuh udah wajib. Tapi apakah bagus doang cukup? Kagak. Banyak banget orang punya produk bagus, kagak laku. Produknya bagus, kemasannya bagus. Malah kemarin ya, kan kita baru event nih, Affiliate Academy Fest kemarin. Salah satu akademi buat kreator yang gue bikin bareng-bareng. Kemarin tuh kita hampir ada 1.000 orang audiensnya. Dan ada 30 brand yang kerjasama yang jadi sponsor, dan brand itu juga pada seneng karena mereka dapat afiliator yang banyak banget. Lu bayangin satu hari udah langsung ngantri ya. Jadi kayak brand-brandnya tuh yang masuk sekelas kalian tahu Saramonic, Boya, Holy Land, itu kan kalau di elektronik ya. Terus kemarin ada celana rudalnya Denny Sumargo gitu. Terus kemarin ada beberapa produk skincare, glow skin apa gitu kan. Ada juga kedatangan, kita nggak ngundang sih kemarin, bukan kita nggak ngundang ya, maksudnya kita nggak tahu, kita kedatangan mega kreator Doktif dan Dokter Nanang gitu kan, yang tahu-tahu datang, hah, gue juga perasaan kagak ada di ini nih gitu, tapi datang gitu kan. Nah, tapi poinnya adalah ketika kita lagi ngebahas kayak gitu, kemarin itu ada brand salah satu brand yang produknya bagus, kemasannya premium, asalnya dari negeri Korea, produk skincare dari Korea yang logikanya rame, laku. Tapi ternyata nggak laku. Susah gitu loh jualnya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, kuncinya sebenarnya ya, tadi yang gue bilang, produk bagus doang nggak cukup, lu butuh lebih banyak lagi. Nah, produk bagus tuh nggak cukup apanya gitu. Nah, apa yang nggak cukupnya? Yang nggak cukup adalah produk tersebut, kalau mau laku, harus bisa menyelesaikan masalah dari pihak tertentu. Kalian kebayang gak poinnya? Maksud gue gini, kalau produk tersebut oke bagus sih, tapi siapa nih yang bakal pakainya? Siapa nih yang bakal ngenya? Siapa nih yang butuhnya? Sebagus apapun, gak ada gunanya. Gitu. Tapi kalau misalnya itu produk, misalnya lu bilang gak bagus-bagus amat, tapi tahu masalah spesifik yang dialami audiens, itu bakal laku. Nah, gimana cara kalian buat nyarinya? Riset, guys. Risetnya gimana? Paling gampang, riset online. Riset online tuh kayak gimana sih? Riset online tuh sesimpel gini. Lu lihat barang atau kategori yang kalian mau jual, kalian lihat kompetitor-kompetitor utama kalian, terus kalian lihat reviewnya, kalian lihat bintang 1-nya, kalian lihat bintang 2-nya, kalian lihat bintang 3-nya, apa komentar orang tentang produk-produk tersebut. Kurangnya di mana? Itulah yang harus lu terus perbaiki. Karena kalau kalian bisa terus perbaiki kurang-kurangnya, masalah-masalahnya, PR-PR-nya gitu ya. Nah, itu kalian bisa membuat sesuatu yang jadinya cakep, sesuatu yang jadinya dibutuhin orang. Nah, terus berikutnya adalah jangan lupa setiap USP itu harus tersampaikan dengan baik. Unique selling point, atau zaman sekarang kita udah bisa ngebahas tentang unique buying point. Bukan unique selling point nih. Kalau unique selling point kan apa yang menarik buat pembeli. Nah, kita lihat nih, kira-kira kalau pembeli mau beli itu
apa ya mereka lihat ya, pertimbangan apa ya, gitu. Nah, ketika lo bisa kayak gitu, barulah produk kalian bisa laku kayak kacang goreng. Kenapa? Karena sesuai sama kebutuhan pembeli. Nah, yang kedua adalah lo harus bisa memasarkan, memarketingkan kepada orang-orang yang tepat. Nah, marketingnya gimana nih? Marketing itu kan berarti harus bisa memasarkan, harus bisa nawarin, harus bisa ngomong. Gimana cara ngomongnya? Satu, barangnya sesuai dulu nih. Udah barangnya sesuai, lu udah tahu belum pembelinya siapa? TikTok sebenarnya gampang loh buat jualan. Lu bisa manfaatin sekarang gini, video sendiri. Apalagi platform TikTok mah ya, lu mau ngepost sehari 20, 30 nggak masalah. Gue punya satu kenalan top kreator, kalau Dennis mungkin lu pernah tahu, dia itu sehari bisa ngepost sampai 45 video. Gila, kebayang nggak? 45 video sehari. Segacor itu gitu. Dan jualannya laku nggak laku, justru makin lama makin laku-laku juga gitu. Dengan video sebanyak itu. Ya. Nah, berikutnya. Jadi, lu bisa post yang banyak. Di akun sendiri ya, di akun seller, di akun kreator ya. Carilah berbagai angle, carilah berbagai kreatif yang menunjukkan. Karena ternyata faktanya gini juga. Kalian jangan mikir kayak, oke, gue punya satu barang, katakanlah ini barang kue, gue cuma bikin satu video dan gue berharap laku. Nggak mungkin. Yang bener kalau mau laku, barang ini harus dipost berapa ratus video. Nggak ratus lah, berapa puluh kali ya. Tapi kalau ratus lebih bagus lagi. Dan semakin banyak, semakin bagus lagi. Karena itu bakal semakin nge-hype lagi, semakin banyak orang tahu, semakin bakal banyak orang-orang yang beli. Makanya buat marketingnya lu gabungin dari satu nih, oke. Lu ngelihat ininya kayak gimana, masukin gitu ya. Udah gitu yang kedua, lu konten tadi pintu kedua, lu bisa bagi strategi penjualannya. Konten dan live bisa dibagi secara seimbang. Maksudnya gimana? Lu harus sadar. Jadi kalau dari terawangan gue sekarang adalah video itu efektif buat ngejual barang-barang di bawah $10. Tapi kalau lu mau di atas $10, kalian perlu live. Live sama video barangnya sama boleh nggak? Nggak efektif. Jadi kalau bisa agak dicampur, ada yang live, ada yang video gitu loh. Nah, itu adalah cara mainnya. Itu adalah cara buat jualannya tuh. Nah, terus, masih ada jejak lagi adalah pencarian. Ketika kita bikin video, ketika bikin live, ada orang yang langsung beli. Ketika dicari, bahasa kalian ini nggak? Maksudnya seragam nggak? Seragam tuh gini, misalnya nih, gue bikin, ini gue nggak tahu kue apa ya. Anggaplah ini gue kasih nama, ini kayak kerut-kerut gitu ya, ini kue apa nih? Kue buah, gambar kelinci ini ternyata, kue kelinci gitu ya. Di video gue ngomong kue kelinci, di live gue ngomong kue kelinci. Dan ketika dicari kue kelinci, gue nongol nggak? Kalau yang nongol orang lain, gue yang nge-hypein, belinya ke orang lain. Tapi kalau misalnya gue ininya benar gitu ya, kue kelinci, di kue kelinci gue juga udah gue incar, gue juga yang muncul. Nah, itu adalah caranya, itu adalah cara efektifnya. Jadi dari video live, video live search itu lo harus maksimalin. Dan terakhir buat nge-boostingnya harus gabungin dengan iklan. Karena kalau nggak iklan ya kan terbatas traffic yang bisa didapatin gitu. Bahkan gini, TikTok sekarang punya satu fitur namanya Market Scope gitu ya. Setiap kali gue ngobrol sama banyak seller, gue selalu bilang gini, oke, barang gue kenapa nggak laku? Lu udah punya Market Scope belum? Kalau lu belum punya Market Scope, gue rasa lu wajib punya Market Scope. Lu harus lihat. Karena dengan Market Scope lu bisa tahu kayak bisnis lu tuh di mana, pasar lu masih luas apa enggak, benchmarking kompetitor lu seperti apa, itu ada semua di Market Scope. Nah, itulah yang perlu dilakuin. Dan kita dimnya bisa bantuin kalian buat bukain Market Scope-nya. Jadi buat kalian yang misalnya mau kerja sama, lu bisa coba kerja sama kita, gitu kan. Kerja samanya kayak gimana terserah, gitu kan. Lu buat cari traffic apakah gini? Tadi gue udah bahas ya, yang kita sebenarnya gue bahas kita bisa semua. Konten bisa, live bisa, affiliate kita punya ribuan, gitu kan. Search bisa, gitu kan, iklan bisa. Nah, lu butuhnya di mana yang lu nggak bisa kerjain? Kerja sama kita bantuin. Kalau lu nge-ads gitu, kita bantuin biar market lu kebuka, jadi kalian bisa kebayang gimana caranya buat memperbesar bisnisnya. Jadi itu dia tadi 2 kunci penting yang lu perlu tahu kalau jualan TikTok Shop lu mau laku. Kalau misalnya, jadi itu dia tadi 2 kunci penting kalau lu mau tahu gimana cara TikTok Shop lu biar lebih laku lagi. Buat yang masih bingung, jangan lupa tulis di komen pertanyaan kalian, nanti gue bakal jawab Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share.